Ketemu lagi dengan saya Lutfi Starsen Audio. Hari ini kita kedatangan Honda CR-V Turbo. Honda CR-V Turbo, hampir rata-rata pengguna mobil ini punya keluhan sama semuanya, yaitu suara ban yang masih tembus banget ke dalam kabin, atau istilahnya lebih dikenal dengan road noise. Jadi ketika di jalan cor-coran di atas kecepatan 100 km per jam, ya 80 sampai dengan 100, suara ban itu bener-bener kerasa banget ke dalam kabin. Dan setelah kita bongkar, ini dia salah satu penyebabnya. Ini setelah dek-deknya kita lepas, langsung seperti ini. Di bagian depan juga benar-benar seperti itu, hanya langsung plat. Ada peredam bawaan pabrik, tapi hanya sebatas ini. Ini aspal sedikit sekali, bagian belakang ada potongan-potongan sejengkal-sejengkal di bagian tengah, sama di bagian tengah agak kanan, maju ke depan sedikit sekali. Di bagian depannya sendiri, di bawah dashboard malah kosong. Itu adalah titik suara yang cenderung cukup keras karena langsung berhubungan dengan kolong ban depan. Oke, nggak masalah, kita punya racikan ya, kita bakalan bikin mobil ini jauh lebih kedap, jauh lebih senyap. Ini dia bahan yang mau kita gunakan di Honda CR-V Turbo. Jadi sebagai dasarnya kita menggunakan rubber batil dari Extreme Pro. Ukurannya 2 mili ketebalannya, dan ini adalah murni rubber batil. Saya kupas ya. Jadi ini adalah foil penahan panas. Nih, ini adalah foilnya dan ini adalah rubber batilnya. Murni rubber batil, tuh bisa molor panjang banget. Habis itu di bagian pintu kita finishing dengan peredam foam dari Noise-Kill. Di bagian plafon kita finishing dengan peredam flat foam. Di bagian lantai dan di bagian tepong-tepong serta lambung sisi dalam kita finishing dengan peredam foam rebonded dan heavy foam. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol. CR-V Turbo ini sekarang posisi jam setengah 10 pagi, nanti kurang lebih jam 7 malam sudah siap serah terima kunci. Dan kita langsung bagi-bagi tugas, ada yang mengerjakan di bagian kolong depan, ada juga yang mengerjakan di bagian interior. Kolong depannya seperti ini, lagi proses kita kerjakan. Jadi setelah kita bongkar bannya, kita lepas trim plastik fendernya, kita cuci bersih, langsung kita gas pasang peredam. Jadi gini, di semua mobil ini berlaku, semuanya sama. Pemasangan peredam itu jangan salah kaprah. Bukan berarti dipasangi peredam mobil jadi super kedap, itu nggak mungkin. Tapi dalam artian kita pasang peredam itu yang semula kabinnya benar-benar suara ban tembus banget, suara dari sekitaran kerasa banget, nanti bakalan jadi jauh lebih berkurang. Berkurang bukan berarti hilang, karena kalau hilang itu jelas tidak akan mungkin. Karena sekelas mobil Eropa aja yang benar-benar premium banget, itu suara ban tetap ada, suara klakson tetap ada. Memang itulah safety-nya kita dalam berkendara. Jadi fungsi peredam itu, suka ada yang komen itu suara kiri kanannya masih kedengeran. Jelas pasti kedengeran, pasti, itu malah harus. Kenapa? Kita harus memperhitungkan suara klakson, suara rel pintu kereta api, suara sekitar. Karena kalau benar-benar kedap, itu malah sangat membahayakan saat kita berkendara. Terus suara ban. Suara ban itu bukan berarti jadi bener-bener hilang. Kita nyetir suara ban nggak kedengeran sama sekali. Juga nggak mungkin. Tetap pasti ada, tapi
berkurang banget. Dengan tujuan apa? Jadi gini, kita juga harus tahu safety-nya kakian kita. Kakian tuh ban kita. Kalau ban kita ada apa-apa, kita juga tetap masih dengar. Itu salah satu fungsi peredam. Jadi bukan berarti jadi benar-benar super kedap seperti di dalam studio, nggak gitu. Cuman mengurangi secara signifikan itu iya. Ada lagi yang bertanya, sampai detik ini masih bertanya, pertambahan bobotnya berapa? Jadi gini loh, sebanyak-banyaknya dikasih peredam itu kurang lebih sekitaran 2 galon aqua, tapi terbagi rata, bukan di satu titik. Jadi gini, kita bawa galon aqua isi di bagasi mobil jadi begini, karena kan bobotnya hanya di titik tertentu. Misalnya taruh di belakang ya di bagian bagasi, tapi ini kan terdistribusi dengan rata. Jadi mobil nggak jadi timpang sebelah. Terus masalah konsumsi BBM. Gini, namanya ada penambahan benda. Peredam itu kan benda. Apapun itu jenisnya, ada 5 jenis ini, itu kan juga benda. Tetap pasti akan ada pengurangan konsumsi BBM. Cuman dalam artian bukan berarti jadi super boros. Misalnya tadinya 1 liter dalam kota bisa dapat 13 kilo, gara-gara dikasih peredam jadi cuma 8 kilo, ya nggak kayak gitu. Cuman misalnya tadinya 1 liter 13 kilo, setelah dikasih peredam jadi kurang lebih 1 liter 12,9. Itu sangat-sangat wajar banget, karena juga masih menghitung modifikasi yang lain seperti pelek, knalpot, penumpang yang dibawa, itu kan juga akan menambah bobot kendaraan. Ada lagi yang masih komen juga, suara bannya masih kedengeran. Sudah berulang kali saya jelasin, suara ban itu bukan berarti hilang 100%. Gini loh, logikanya aja, mobil yang harga miliaran, suara ban aja masih kedengeran walaupun lirik. Jadi, dengan penambahan peredam yang harganya hanya sekian, bukan berarti bisa menyulap suara ban yang benar-benar tebus menjadi hilang. Itu nggak seperti itu pola mainnya. Salah kaprah. Kalau memang permintaan sudah seperti itu, lebih baik nggak usah pasang peredam. Kenapa? Kalian bakalan kecewa. Dimanapun kalian pasang peredam itu akan kecewa, karena ekspektasinya terlalu tinggi dengan harapan yang tadi suara bannya tembus terus menjadi benar-benar hilang dikasih peredam. Ya nggak mungkin. Sifatnya peredam mengurangi. Terus kalau sudah dikasih peredam juga sektor understyle kaki juga harus dicek. Dalam artian kakinya gelodakan atau banyak yang kendor, dikasih peredam bisa sembuh. Itu bukan solusi. Kalau kakinya sudah pada kendor, terotnya kena, bocoinnya kena, ya dibawanya bukan ke tukang peredam, tapi dibawanya ke tukang understyle, diperbaiki dulu. Setelah kakinya sehat, suara ban masih kerasa, baru kita kasih peredam. Lapisan awal rubber batil sudah berhasil kita pasang di bagian interior. Jadi mulai dari bagian tepung belakang sampai ke bagian balik blower AC, di bagian ban serep, maju ke depan, sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Ini belum selesai, habis ini kita masih mau lanjut ke peredam foam. Baru setelah itu kita pemasangan di bagian plafon. Dan untuk di bagian kolong ban depan dari Honda CR-V Turbo seperti ini. Ini sudah kita kasih 2 lapis rubber batil. Habis itu bagian sini juga sudah kita kasih rubber batil. Dan sudah kita timpa lagi dengan peredam foam. Jadi foamnya nggak langsung ke plat besi ya. Ini sudah kita kasih rubber batil, udah kita bikin rumah-rumahan. Baru kita finishing dengan peredam foam. Termasuk trim plastiknya juga sudah kita kasih peredam rubber batil.
Lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang. Jadi mulai dari bagian belakang, ban serep sudah full dengan peredam foam. Di bagian tepong sudah empuk banget dengan peredam foam. Sampai ke bagian balik sini juga sudah dikasih peredam foam. Maju ke lantai sudah rapat banget dengan peredam foam sampai ke bagian balik dashboard. Kita belum selesai, habis ini kita belum kembalikan ke posisi awal, tapi kita mau bongkar plafonnya. Kita mau kasih peredam di bagian plafon. Dan untuk bagian plafon seperti ini proses pengerjaannya. Jadi ada yang jaga di bawah sambil ditahan, langsung digas pasang peredam. Jadi bisa benar-benar efisien, cepat, hasilnya benar-benar maksimal. Sekarang posisi jam 6 sore dan semua sudah terpasang di tempatnya lagi. Yang paling utama adalah plafonnya benar-benar mulus banget, bersih banget. Deck-decknya ke bawah benar-benar presisi banget. Jok-jok, karpet, door trim semua benar-benar rapet banget. Efek dari pemberian foam di bagian door trim itu seperti ini. Bener-bener padat banget ini. Jadi suara-suara asing di bagian door trim itu ketahan banget sama foam dari noise kill. Tujuannya apa? Jadi di sini kalau nanti kita kena lubang ataupun kena apapun, itu nggak ada suara-suara asing, suara-suara plastik yang saling bergetar ataupun bersenggolan. Ini udah bener-bener padat banget. Oke, habis ini mau saya tunjukin suara platnya seperti apa. Asik banget kan? Di balik ini adalah blowernya. Kalau kita nggak ngasih peredam, suaranya bakalan kayak kaleng. Tapi di sini full rapet banget. Ini nempel di baliknya, nempel banget sama blower untuk kursi belakang. Tapi full peredam. Sampai bagian pintu, tutupannya pelan, kencang, istimewa banget. Oke, sekarang kita cek dulu apakah ada malfunction di mobil ini. Sekarang kita cek ya, apakah ada malfunction di mobil ini melalui indikator. Benar-benar aman banget. Jadi yang logo merah di paling kanan bawah ini adalah logo handrem, saya lepas. Dua logo ini, yang sebelah kanan adalah logo pintu lagi dibuka karena lagi kita shoot dengan kamera. Sebelahnya adalah logo sabuk pengaman karena memang saya lagi nggak pakai sabuk pengaman. Tapi lainnya aman, nggak ada cek engine atau indikator malfunction. Oke, habis ini kita coba test drive gimana hasil kerjaan kita. Oke, sekarang kita masuk ke sesi test drive. Kenapa kita test drive-nya? Kok malah pagi-paginya, bukan semalam? Jadi gini ceritanya. Waktu kita mau tes semalam, mobil ini kan habis di coating ya kan. Belum kering banget coatingnya. Dan kondisi semalam itu hujannya deras banget. Jadi yang punya mobil minta sekalian dinginepin aja di bengkel. Test drive-nya pagi-pagi. Ini sekarang posisi
Posisi jam 8:04, kita belum buka bengkel, kita coba test drive dulu. Yang punya mobil beliau sudah nunggu di bengkel mau diambil. Suara bannya. Ini kita di aspal kasar. Coba kita sekarang muter dulu. Kita di speed 50. Suara bannya lebih berkurang, kerasa banget sih perubahannya, cukup signifikan ya. Dari suara ban yang begitu keras sekarang jadi jauh lebih berkurang. Jadi Honda CR-V Turbo ini kerasa banget perubahannya. Suara ban yang tadinya benar-benar keras sekarang jauh lebih berkurang. Bukan berarti hilang, tapi jauh lebih berkurang. Gini, suara ban di dalam kabin ini itu benar-benar seperti frekuensi tinggi. Itu benar-benar sekarang jadi tumpul banget. Yang tadinya suaranya tajam, tembus banget ke dalam kabin suaranya, sekarang jadi benar-benar tumpul banget. Ada, tapi jauh lebih minim. Suara sekitaran jadi benar-benar seakan-akan menjauh juga. Terus plat body yang tadinya serasa ngaleng sekarang jadi jauh lebih mantap. Untuk total biaya seperti ini semuanya di angka 8 juta rupiah. Pengerjaan totalnya 11 jam selesai. Gimana kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share video ini. Saya Lutfi, sudah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao.